Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Poppy Rolanda dari kelas 3 CHPI. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi dalalah jelas. Dalalah jelas sendiri terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada zohir, ada nas, ada mufasyar, dan ada muhkam. Nah, yang pertama ada pengertian yaitu dalalah. Dalalah adalah berasal dari bahasa Arab yang berarti petunjuk atau menunjukkan. Secara istilah adalah suatu lafal nas yang kepada pengertian mudah dipahami sehingga pengertian tersebut dapat diketahui keterangan yang dikandung dari nas. Dalalah yang jelas adalah makna yang ditunjukkan oleh bentuk nas itu sendiri tanpa membutuhkan faktor dari luar. Yang pertama ada zohir. Nah, zohir adalah lafal yang bisa dipahami maknanya. Jelas maknanya. Menurut Muhammad Abi-Sholih adalah suatu lafaz yang menunjukkan suatu makna dengan rumusan lafal itu sendiri tanpa menunggu korinah tanda yang ada di luar lafal itu sendiri, namun mempunyai kemungkinan untuk ditaksis, ditakwil, atau dinasak. Penjelasan yang untuk memenuhi zohir tidak memerlukan petunjuk lain, melainkan langsung dari rumusan lafal itu sendiri. Contohnya di Quran Surat An-Nisa ayat 3, yaitu mengenai pernikahan. Bismillahirrahmanirrahim. Fankihumu mathobalakum manna nasyaiman masna wasulasya waruba'ah, yang artinya maka nikahlah perempuan yang kamu senangi 2, 3, atau 4. Secara zohir diperbolehkan menikahi perempuan yang halal atau halalnya pernikahan, karena pengertian ini cepat dipahami, yaitu dari lafal maka nikahlah perempuan yang kamu senangi tanpa memerlukan korinah atau suatu tanda-tanda tertentu. Jadi, secara zohir itu adalah kesimpulan dari makna ayat tersebut, yaitu tentang kehalalan menikah. Kemudian kedudukannya yaitu wajib diamalkan kecuali ada dalil yang mentaksibnya, mentakwilnya, dan menasaknya. Kemudian yang kedua ada nas. Secara bahasa yaitu nas adalah rafu'u asya'i, yang berarti munculnya segala sesuatu yang nampak. Menurut adib Muhammad Salih adalah suatu lafaz yang menunjukkan hukum cara jelas yang diambil menurut suatu teks tersebut, namun mempunyai kemungkinan untuk ditakwil atau ditaksis. Selain itu dapat dinaksak pada zaman risalah. Contohnya yaitu tentang pernikahan juga, yaitu di Quran Surat Al-Baqarah ayat 275, yaitu mengenai pernikahan tadi, menikahlah dengan yang kamu senangi 2, 3, atau 4 orang. Kemudian ada ayat juga yang berhubungan dengan ini, yaitu secara nas ini adalah tujuan dari ayat An-Nisa ini adalah diperbolehkannya berpoligami. Secara nas kehalalan menikah perempuan, namun dalam ayat ini berbolehan untuk poligami. Nah, berpoligami itu boleh dalam ayat ini, tapi harus memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu jika kamu menikah dengan lebih dari satu orang, kamu harus bisa berperilaku adil kepada istri-istrimu, karena berpoligami itu adalah mempunyai tanggung jawab yang besar, sehingga kalau tidak bisa mencukupinya maka akan terjumus ke zolim. Kedudukan dari nas adalah wajib diamalkan, menasakkannya, petunjuknya, asal tidak ada dalil yang mentakwilkan, mentaksis, atau menasaknya. Ketiga ada mufasyar, yaitu lafal yang menunjukkan suatu hukum dengan petunjuk yang jelas dan tegas, sehingga petunjuknya tidak mungkin ditakwil atau ditaksis. Namun pada zaman Rasulullah boleh dinasak. Contohnya di Quran Surat An-Nur ayat 4 mengenai zina, yaitu dari ayat yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wajhiluduhum tamina jaldah, yang artinya maka deralah mereka, atau yang menuduh itu 80 kali dera. Jadi maksud ayat ini adalah janganlah kalian menuduh wanita-wanita yang baik dalam berzina. Jika penuduh ini tidak bisa mendatangkan 4 ahli saksi, yaitu maka akan terjerat dera, yaitu 80 kali cambukan. Dan kalian jangan percaya dengan orang yang sudah fasik karena sudah melanggar atau tidak menaati aturan Allah. Jika mereka belum bertobat, maka janganlah percaya dengan mereka. Nah, kata jaldah yang arti tidak bisa diartikan kata lain, yaitu dalam jumlah lain, yaitu dera. Dera bagi seorang zina, yaitu penuduh zina, yaitu 80 kali hukuman cambuk. Hukum dari mufassar ini wajib diamalkan sesuai dengan lafal. Lafal mufassar tidak mungkin ditakwil atau ditaksis, melainkan hanya bisa dinasak atau diubah
apabila ada dalil yang mengubahnya. Yang keempat ada muhkam. Muhkam berbahasa dari kata ahkama, yaitu pasti dan tegas. Muhkam adalah suatu lafal yang menunjukkan makna dengan dalalah tegas dan jelas, serta qot'i dan tidak mempunyai kemungkinan untuk ditakwil, ditaksis, dan dinasak. Contohnya di Quran Surat Al-Isra ayat 23, Bismillahirrahmanirrahim. Wa khadda rabbuka la ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsan. Yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Allah, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Secara muhkam telah dijelaskan secara jelas tegas bahwa kita tidak boleh berbuat syirik dan harus berbakti kepada orang tua. Janganlah mengucapkan kata kepadanya, janganlah membentak keduanya dan ucapkan perbuatan yang baik padanya. Dalalah muhkam wajib diamalkan, tidak boleh dipalingkan dari asalnya, dan tidak boleh dihapus. Karena dalalah muhkam ini yaitu lebih kuat dari dalalah lain-lainnya dari ketiga dalalah tersebut. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.